Halo Sobat Kabar Auto, berjumpa lagi di Kabar Auto on YouTube channel. Merupakan channel otomotif yang mereview soal mobil, motor, dan berbagai tips soal dunia otomotif. Di video kali ini kita menyambangi Venom Auto Gallery yang berada di kawasan Pluit. Nah, di sebelah saya ada Pak Irwan atau Pak Abai? Pak Abai panggilnya, Pak Abai ya. Iya. Ini dia terkenal di dunia modifikasi. Karirnya sudah sekitar 20 tahun berarti ya. 20 tahun ya. Berkecimpung di dunia audio. Tapi tidak hanya audio saja. Dia sudah melakukan banyak perubahan di dunia otomotif. Nah, seperti apa? Simak galerinya. Nah, Ko Abai, Ya. kalau boleh tahu gimana sih sejarahnya Venom berdiri kalau boleh tahu? Jadi mungkin banyak penonton juga yang ingin mengetahui sejarahnya Venom. Venom itu kami mulai dari tahun 2002. Ya. Awalnya 2002 dengan kita buat satu amplifier yang cukup fenomenal pada saat itu, sehingga nama Venom itu sampai sekarang cukup dikenal oleh penggemar audio, audio khususnya. Nah, Ko Abai, tadi setelah memperkenalkan amplifier, nah apa selanjutnya apa yang dilanjutkan oleh Venom? Jadi pas 2002 memang produk yang kami buat itu amplifier. Kita bikin amplifier itu 2002 dan produksi cukup banyak dan diminati oleh pencinta audio pada saat itu. Sehingga pada saat itu kami langsung berpikir lagi, wah kita buat apa nih? Speaker. Jadi kita buat speaker dengan seriesnya ada subwoofernya. Lanjut terus sampai kita membuat kapasitor dan lain-lain aksesorisnya. Sampai 2013-2014 kita baru mengeluarkan satu namanya prosesor. Nah, sampai sekarang. Sampai sekarang. Ya. Nah, kalau boleh tahu Ko Abai, arti nama dari Venom ini apa nih? Sama warnanya ini ungu gitu kalau boleh tahu. Jadi ya ini gak lucu juga nih, banyak teman-teman yang nanya kenapa sih mesti nama Venom, kenapa mesti ungu. Ya memang itu spontanitas pada saat lagu kita lagi mau bikin ide apa sih brand apa yang kita akan taruh untuk produk kita. Satu yang terpikir bagaimana kita bisa meracuni penggemar audio mengenai produk kita. Sepintas ada nama Venom gitu. Venom, keren juga ya. Kan waktu itu sempat kita bikin nama Toxic Virus. Venom. Ternyata yang paling enak didengar dan memang lebih familiar untuk orang yang mengingat itu adalah Venom. Jadi kita pakai nama Venom. Dan warnanya apa ya? Waktu itu pada saat itu saya juga suka warna ungu gitu kan. Ungu, dan waktu menciptakan desainnya itu adik saya juga warnanya ungu. Dan warna ungu ya kita udah nggak apa-apa warna ungu aja. Dan kebetulan memang kalau saya lihat kalau sekarang kalau tipikal dari ikonik dari Venom racun itu ungu. Ya kan? Jadi memang ya jodoh lah istilah seperti itu. Pemilihan nama yang bagus berarti ya untuk produknya. Sampai sekarang. Iya. Berarti lebih dari 20 tahun berarti ya. Nah, sekarang kita di 19 tahun. 19 tahun. Ya, tahun 2022 nanti kita 20 tahun. 20 tahun, oke. Mendekati 20 tahun dari Sobat Kabar Auto. Mudah-mudahan bisa lanjut terus. Amin. Amin. Nah, ini kan tempatnya di daerah Pluit. Ya. Nah, kenapa milih daerah sini? Jadi memang tempatnya bukannya kami milih, memang historinya dari saya sendiri. Saya kan dari dunia audio itu pertama kali tahun 1996. Ya, bertepatan di Pluit Kencana. Nah, tahun 2006-2007, nah kami mau mengembangkan, kami punya usaha yang lebih besar, maka kami pindah dekat daerah-daerah sini kan. Karena kita punya base customer kan di daerah ini sini semua rata-rata. Berarti di sini lebih banyak customer ya berarti ya. Customer kita memang base-nya dari sini. Oke. Nah, ini kan perkembangannya terus nih kalau dari tahun 2002 terus sampai sekarang nih. Ada perubahan apa aja nih yang di Venom nih? Kalau di Car Audio kami cukup membawa perubahan pada tahun 2014-2015 itu dari Car Audio yang konvensional kita bikin namanya sekarang lebih
yang lebih digital atau lebih berkembang lah teknologinya, yang kami namakan Phenom Pandora. Di Phenom Pandora itu kami punya banyak fitur-fitur. Fitur-fitur adalah satu bisa plug and play, dan di dalam Pandora itu kita punya fitur equalizer, crossover, ada time correction, dan include amplifiernya juga gitu kan. Sungguh itu sangat kompleks sekali dari dalam satu produk yang kecil seperti ini. Nah itu cukup terobosan. Dan juga pas tahun 2019 kami juga melihat ada satu peluang dari brand Phenom ini bisa mengembangkan produknya ke lifestyle speaker atau yang kami bilang Bluetooth speaker. Nah yang kami namakan Phenom Gear seperti itu. Ya. Berarti perkembangannya mulai dari bermain individu terus sekarang ke publik berarti ya? Yes. Luar biasa. Saat ini kalau boleh tahu yang di Phenom Auto Gallery ini pelayanan untuk konsumen itu seperti apa sih sekarang? Jadi yang pertama sebelum kami masuk pelayanannya, Phenom Gallery, dan ini akan saya kasih perbedaannya. Phenom Gallery adalah untuk base-nya tempatnya itu skala satu ruko kita namakan Phenom Gallery. Kalau seperti yang sekarang ini kita nama Phenom Auto Garage karena dia punya skalanya lebih besar. Dan pelayanan apa yang kami lakukan, yang kami berikan kepada konsumen kita adalah satu, pasti otomatis kita punya histori kita adalah di car audio instalasi. Kita produk car audio. Kedua, kita akan penambahan adalah di window film. Kaca film kita ada namanya Cool and Light. Terus kita punya PPF, paint protection film, yang namanya Cool and Light juga. Dan kita juga punya coating. Kita punya coating yang kita nambahkan service coating ya untuk mobil-mobil. Dan yang terakhir kita punya karpet Diablo. Jadi saya mau bikin tempat Phenom Auto Garage atau Phenom Gallery menjadi satu one stop shopping. Itu kapan tercetusnya tuh kalau untuk membentuk seperti ini? Memang waktu itu kita punya ide ini di tahun 2018 ya, cuman memang diaplikasikan itu terlambat karena ada masalah pandemi. Dan sampai sekarang lumayan sudah kita berkembang. Kita sekarang Phenom Auto Garage yang besar baru satu di sini. Phenom Gallery kita punya di Bekasi. Dan kita punya di Semarang. Dan mungkin akan menyusul di Kediri. Nah, kita terus mengembangkan network kita, outlet kita seperti itu. Kalau boleh tahu, kan Phenom ini kan dulu udah terkenal di banyak konsumen yang penggemar audio sekarang ya. Kalau sekarang ini kan ada kesulitan dari anak muda bermain di audio kemungkinan ya. Nah, untuk membuat mereka suka lagi ke audio kan melahirkan produk baru tadi ya. Betul. Pandora. Yes. Nah, terus habis Pandora terus tadi ada speaker buat Bluetooth-nya ya tadi ya. Yes. Dia lebih kenal lagi ke mereka. Betul. Nah, terus apakah ini untuk mengembalikan kerjayaan Phenom di car audio gitu? Ya, pastinya seperti itu. Jadi memang saya juga melihat dari waktu udah lama gitu bahwa mungkin animo orang terhadap konsumen atau anak-anak muda terhadap car audio semakin berkurang. Karena pada saat itu memang car audio itu pemasangan sangat sulit ya, karena perlu waktu, terus perlu kita bongkar mobil yang cukup libet ya kalau menurut saya ya. Nah, makanya kita bikin satu produk plug and play. Sekarang cukup Anda pasang car audio itu cuma waktu perlu 3-4 jam selesai. Itu lebih cepat ya. Kita punya speaker plug and play yang kita namakan speaker Exodus. Kita punya power processor nama Pandora, dan kita punya sub bisa sub kolong, sub ban yang berplug and play, sub Phenom. Cukup praktis. Dan ditambah lagi sekarang kita punya prosesor, kita punya auto tune. Auto tune itu kita tinggal taruh mic kita di jok, dia otomatis komputer yang detect. Jadi dia tuning sendiri. Dan itu mengurangi namanya human error dalam proses penyetelan suaranya. Jadi selesai langsung bagus banget. Jadi kita pas lagi auto tune selesai, udah itu 80-90% sudah baik. Tinggal di retouch lagi, umpama ada konsumen atau pencinta audionya, bassnya kurang bro, kita naikin dikit. Atau treble-nya saya maunya lebih naik dikit, tinggal touch. Pada ada dasarnya petuningan itu semua sudah rapi. Ya, seperti itu. Dan juga sekarang di produk kita yang tadi Mas ngomong itu ada Bluetooth speaker. Nah, saya juga berpikir sekarang kan
orang sejak pandemi orang berpikiran untuk bagaimana saya lebih suka kegiatan-kegiatan di outdoor, gitu kan? Maka kita bikin nama Baby Gear, satu speaker yang kecil dengan harga ekonomis. Kita bisa bawa pada kita main sepeda, kita bisa pada hiking, bahkan berenang karena itu waterproof. Keren juga. Ya waterproof, dia ditaruh ke kolam renang nggak ada masalah. Berarti kalau lagi main sepeda sambil dengerin terus kehujanan nggak masalah, dicemplung ke kolam renang nggak masalah. Nah itu cukup populer. Luar biasa nih pemikiran untuk melahirkan produk-produk baru nih. Ya karena saya juga passionnya udah karena udah lebih dari 20 tahun ya. Jadi saya ya berfokus aja di daerah sana. Daerah sana. Oke. Nah, kalau ngelihat kondisi modifikasi sekarang nih, anak muda sekarang senangnya gaya yang tadi apa plug and play atau yang zaman dulu tuh dekade lalu yang ribet-ribet segala macam. Jadi kalau gini mas, kalau misalnya sekarang itu saya kalau lihat ada dua penggemar audio ya, penggemar. Satu adalah memang dia hobi, fanatik. Nah, untuk produk konvensional itu masih diminati. Jadi memang power yang cukup besar dengan dimensi yang lumayan besar, kabel-kabelnya semua dan subwoofer box itu masih diminati. Cuman sekarang banyak sekali dari anak-anak muda itu adalah karena audio lover itu dia maunya kelihatan look standar OEM look, but suaranya bagus. Nah, kami sekarang lebih mendalami di segmen seperti itu. Jadi, saya mau OEM look, speakernya nggak usah kelihatan, amplifier nggak kelihatan, subwoofer nggak kelihatan, cuma suaranya wow, lebih baik jauh, bisa bahkan 3 kali 4 lipat dari standarnya. Jadi andaikan itu mau dijual lagi mobilnya, tinggal copot dan kita pindah ke mobil lain masih bisa pakai. Masih bisa disimpan sama pemilik. Iya, pasti bisa. Nah, kedepannya Venom mau bikin apa lagi nih Kak Obay? Jadi gini, sekarang memang di Car Audio kita terus menggali segmen mana yang harus kita lengkapi, fitur-fitur apa yang harus kita kembangkan lagi. Seharusnya banyak karena mobil terus developing terus ya kan. Jadi kita terus akan memenuhi kebutuhan yang ada di mobil. Selepas itu kita sekarang lebih concern ke Bluetooth speaker dan juga kita mau ke speaker untuk kafe-kafe lounge ya. Yang skalanya juga bukan yang besar juga, yang kecil-kecil dulu dengan menggunakan Bluetooth tanpa ada kabel sehingga kita bisa koneksi sampai 100 speaker. Nah itu kan sangat memudahkan untuk orang yang mau buka kafe, nggak usah kabel mau tarik kemana, udah nggak perlu lagi. Jadi kita dikembangkan speaker Bluetooth speaker itu yang lebih modern lah, supaya konsumen itu bisa menikmati suara yang bagus tanpa pemasangan ribet. Itu kan kita punya prinsip dari Venom seperti itu. Kak Obay, tadi kan sempat nyebut ada karpet Diablo. Nah, kalau boleh tahu karpet Diablo tuh seperti apa nih? Atau ada keunggulannya ya? Karpet ini memang berbeda dengan karpet-karpet lainnya. Karpet ini memang custom. Jadi kami itu harus namanya kita harus mobil baru, kita harus bikin polanya dulu dan pola dan lekukannya supaya bisa menutupin semuanya. Dan di karpet ini kita dari modelnya ini dia juga banyak model, ada modelnya diamond, ada modelnya yang garis-garis itu, dan juga kita dilengkapi dengan double layer, jadi atas toppingnya juga. Jadi semua ini kita punya pabrik di Sunter, seperti itu. Jadi setiap mobil itu kalau memang yang belum ada pola kita harus memola dan memerlukan waktu untuk 3-4 hari untuk produksinya. Jadi benar-benar bisa sesuai dengan selera konsumen berarti. Betul. Dia mau warna apa, dia mau polanya apa, dia mau toppingnya apa, itu bisa kita layani seperti itu. Kalau Abay, kalau boleh tahu materialnya pilihan atau emang ada? Enggak, ini material kita beli semua dari pabrik di China dalam bentuk roller. Jadi kita produksi di sini, kita potong semua dan kita jahit, kita pola sini. Ini pakai sintetik dia. Sintetik ya. Oke. Nah, Kak Abay, Venom kan juga hadirkan juga buat kenyamanan konsumen, apa pemilik mobilnya, yaitu Cool and Light. Nah itu apa aja deh Cool and Light? Cool and Light, saya akan ceritakan dulu apa sih brand Cool and Light ini dari mana, ya kan? Cool and Light ini satu brand dari Singapura. Dia di mana di Singapura itu dia authorized buat mobil-mobil supercar, ya seperti Lamborghini, Ferrari. Jadi mereka kaca film
menggunakan produk dia. Dan dari QN-Lite ini dia punya varian satu lagi, produk dia adalah paint protection film atau kita biasa terkenal dengan PPF. Dan juga di sana di Singapura pun dia biasanya untuk mobil-mobil supercar. Dan pada saat ini kita menjadi satu distributor tunggal untuk memasarkan produk-produk untuk di Indonesia. Ya, jadi produk ini sangat baik dan produk ini berkualitas tinggi. Nah, kalau untuk biayanya berapa nih kalau untuk kalau kaca film varian, kaca film itu dari yang harga murahnya sekitar satu mobil 3 juta, menengahnya 8 juta, bahkan yang paling mahal itu 20 juta ada yang untuk kaca film. Kalau untuk PPF-nya itu kurang lebih kalau mobil yang kecil itu sekitar 60 sampai 65 juta. Kalau yang besar sekitar 70 sampai 75 juta. Lumayan. Iya. Tapi setidaknya catnya terlindungi. Ya aman karena kita produk ini punya satu keunggulan adalah dia bisa self healing. Jadi kalau misalnya dia kena baret atau kenapa, dia kena panas lagi nanti dia balik back to nature. Gitu. Dia punya self healing. Jadi yang penting jangan sampai robek ke dalam. Tapi memang produknya juga susah dirobekin. Iya. Mau tadi kita pernah pakai kawat sekat juga nggak mau robek. Iya. Jadi yang penting jangan kena bunturan yang benar-benar kencang, akhirnya merobek atau penyok, ya itu harus kita ganti aplikasi yang bagian rusaknya aja seperti itu. Jadi jangan sampai penyok mobilnya. Tapi kalau di baret-baret atau ini dia bisa self healing ya berarti ya. Bisa. Nah, Ko Abay, di pojokan sini Venom, saya ketemu ada cafe nih 69. Nah, ini punya sendiri atau gimana nih? Ya, itu punya saya sendiri. Itu kan karena kami dan teman-teman tuh suka hobi ngumpul, kita ngopi ya. Dan kita buka satu cafe. Dan waktu itu kita namakan 69 Coffee. Dan ini juga 69 Coffee juga berkata, kenapa mesti nama 69 sih? Aneh banget katanya. Konotasinya negatif. Iya, begitu. Cuman saya bilang, aduh, positive thinking dulu dong. Kenapa? Karena memang tempat itu nomornya 69. Tempat yang kita punya pusatnya 69. Itu Pelit Kencana Raya nomor 69. Jadi kita 69 Coffee. Berarti namanya memang sesuai dengan nomornya? Nggak ada niatan lain? Ini kalau boleh tahu, udah ada rencana franchise-nya nggak? Jadi kita memang sekarang lagi developing untuk network dia ya. Kita mau melebarkan sayap untuk 69 Coffee. Kita 69 Coffee kalau dalam skala besar sama kayak Venom atau Garage gitu. Kita 69 Coffee Shop. Cuman kalau untuk skala yang kecil seperti nanti yang ada di belakang saya itu adalah 69 Corner yang lebih kecil. Jadi kita serve-nya berbeda, menunya berbeda. Kalau di corner mungkin lebih simple aja, kopi dan makanan kecil. Kalau 69 Coffee and Bar, kita serve-nya menu makanan komplit, minumannya komplit, dan juga kita serve ada bir di sana. Ada bar, kita punya bar di sana. Nah itu perluasan bisnisnya Venom tuh di luar out of the box banget ini. Jadi nggak kebayangkan buat yang pebisnis lainnya ya. Yang kebanyakan sudah surut, terutama diterjang sama pandemi yang akhir-akhir ini ya. Tapi masih bisa survive dengan hadirnya cafe baru 69 gitu. Nah itu dia Sobat Kabaroto, obrolan seru kita dengan Ko Abay, penemu dari Venom Auto Garage. Nanti kita lihat seperti apa 10 tahun ke depan atau 20 tahun ke depan. Nah, mudah-mudahan lebih sukses. Amin. Dan lebih banyak cafe 69 ini. Amin. Sobat Kabaroto, tadi sudah ngobrol modifikasi di bagian audionya. Nah sekarang ketemu dengan Mas Darius dari Venom Auto Garage. Nah kita akan ngebahas di FT86 ini apa aja ubahannya selain audio. Nah kalau dari luarnya nih
Kelihatannya bodinya kayaknya mengkilat banget nih. Ini ada yang spesial kayaknya ketimbang yang standar. Jadi ya? body ini kita pakein dari PPF dari Cool and Light. Oke. Nah, PPF Cool and Light itu bukan brand baru. Di Singapura itu udah terkenal lebih dari 15 tahun. Dan yang pakai itu bukan cuma mobil supercar, sampai orang yang pemilik hypercar kayak Pagani, Koenigsegg itu mempercayai merek ini. Ntar bisa lihat di YouTube atau di websitenya Cool and Light, ada portofolionya semua. Jadi ini hydrophobic self healing PPF. Jadi ini bisa self healing kalau kita baret secara dengan kedalaman tertentu ya. Jadi kalau kayak cuci kan biasa mobil hitam sering baret tuh, baret halus. Nah di sini dia bakal self healing. Terus air juga jatuh, kena hujan dia otomatis turun. Kedua tapi untuk masalah kayak kena jamur, misalkan kotoran atau itu sebaiknya kita bersihin, walaupun dia melindungi tapi sebaiknya dibersihin. Biar nggak ada den. Masih harus pakai poles lagi nggak? Kalau untuk tipe ini, dia maksudnya tipe yang tertinggi, dia nggak perlu dipoles di awal. Jadi mungkin setelah pemakaian 5 tahun mungkin perlu dipoles, di coating. Ini sampai 5 tahun berarti, awet juga? Ini kalau di Singapura kan udah 15 tahun, rata-rata pakai lebih dari 5 tahun itu hydrophobicnya masih ada. Kalau kita bisa lihat kan sekarang banyak yang jualan ini ditambahin coating. Itu kalau kita udah nggak perlu karena bahannya itu udah ada coating sama self healingnya, sama hydrophobicnya. Itu ganggu nggak dengan lapisan bawahnya? Oh enggak, jadi lemnya juga khusus. Jadi saat dicabut itu dia catnya lebih aman. Bukan kita bilang kalau misalkan orang yang bekas ngecat itu kita nggak bisa jamin. Itu karena kan bekas cat tangan sendiri ya. Jadi mungkin bisa kelupas. Tapi kalau original rata-rata dari Singapura pun bilang belum pernah ada kejadian. Nah tadi kan Cool and Light-nya itu tadi PPF juga. Betul. Nah terus dia kalau nggak salah ada juga kaca filmnya. Kaca film ya. Jadi ini dipakai juga di sini. Jadi di sini dipakai kaca film tipe tertinggi kita yaitu Titan X. Titan X itu berbahan dasar yang teknologinya itu sputtering film. Teknologi sputter titanium. Jadi base-nya titanium. Kelebihannya apa? Dia punya heat rejection-nya sampai 98%. Jadi mungkin di sini belum banyak yang edukasi tentang heat rejection ya. Kalau kita bilang heat rejection, dari depan itu dia semua warna kita hitam, nggak ada yang kayak cermin. Jadi kita semua karakternya hitam, terus heat rejection-nya up to 98%. Lalu dari dalam itu lebih terang. Jadi bukan lebih terang, sebenarnya kita ngomongnya clarity-nya tinggi. Jadi dari depan gelap, dari dalam tuh terang. Banyak yang udah pasang masuk. Kayak tadi saya pasang yang 60% kok kayak 40 ya gitu. Apa yang nyebabin dari luarnya gelap, terus tapi dari dalamnya kelihatannya terang? Jadi itu dari satu teknologi sama kualitas materi bahan yang dibuat di pabriknya. Jadi kalau kita lihat brand-brand kaca film atau kaca film tipe tertinggi rata-rata kan gitu. Nah, jadi ini kita bahan yang paling murah, bukan paling murah, tipe kita paling bawah itu juga sama kayak gitu. Jadi sekarang di Prestige OEM mobil mereka tuh udah pakai Cool and Light. Cool and Light. Iya, Tesla OEM-nya pakai ini juga. Buat yang di Indonesia berarti ya? Ya, Indonesia. Nah, kalau yang modifikasi ubahan lainnya di FT86 ini apa aja? Jadi yang kelihatan? Yang kelihatan itu dari body itu sebenarnya standar semua. Kita cuma tambahin wing dari STI. Jadi dari WRX STI ini karbon. Terus yang dipakai Subaru berarti? Iya, Subaru. Jadi ini sebenarnya buat STI punya ya, bukan buat 86. Lalu pelek kita pakai Gram Light. Terus bannya pakai Cempiro SX2. Kenapa? Karena kita ngejar kotaknya. Ya kan. Lalu knalpot kita pakai Giredi. Giredi. Full system. Terus dari segi mesin kita cuma ganti puli. Ganti puli. Sama air intake. Jadi nggak ada ubahan lain ya kalau di? Kalau di mesin satu lagi kita udah chip up. Udah chip. Jadi kurang lebih 200 something horsepower lupa. Udah lumayan kalau. Udah lumayan untuk ukuran 2000 cc NA gitu. Jadi suspensinya kita pakai original. Kita cuma ganti pair EBA karena kita ngejar fungsional. Jadi kita cuma turun 2 jari.
Ya. Jadi untuk segi berkendara itu kalau misalkan dan tanjakan posisi tidur itu aman. Aman. Iya. Kalau untuk kenyamanan pastinya mobil ini keras. Oke. Iya. Oh, tadi balik lagi ke mesinnya. Tadi nggak ada ubahan segala macam. Tadi, jadi pas standarnya aja ya. Iya. Cuma ada ubahan dari ECU-nya apa? ECU kita chip up. Chip up, oke. Engine standar kita pakai, kita ganti puli biar lebih enteng tarikannya. Lalu kita pakai open filter. Lalu Open filternya dari apa? open filternya saya lupa pakai merek apa. Oke, nanti dilihat aja ya. Kalau salah Blitz. Oh, pakai Blitz. Oke. Iya. Jadi udah itu doang. Itu aja. Oke. Pernah dites di dyno, cuman saya kurang ingat berapa. Ya. Kurang lebih horsepower-nya itu menyentuh 200 Oke. on wheel ya. Ya. Terus Torsinya torsinya itu kurang lebih naik berapa persen saya juga agak lupa, tapi naiknya lumayan jauh. lumayan jauh ya. Jadi Meskipun sekarang kalau cuma digas, ubahan gitu ya. Iya. Karena ini mobil kan emang kita ngejar untuk handling dan fun to drive. Jadi kita nggak usah ngejar horsepower terlalu gede. Karena ini torsinya udah lumayan gede. Gitu. Berarti cukup lumayan juga ya. Lumayan. Jadi ini ntar kita bakal konten bareng Garasi Drift, dia ngajarin Venom ngedrift. Oke, keren. Yoi. Jadi kita pakai ini ntar. Oke, nah itu dia Sobat Kabar Auto. Nah, demikian review soal FT86, karya dari Venom Auto Garage. Iya, ya. Venom Auto Garage. Nah, dia juga memakai dari PPF juga ya. Iya, dari sama Cool Cool and Light, kaca film, sama tatanan audio juga dari Venom juga. Betul. Jangan lupa tonton video-video di Kabar Auto di YouTube channelnya dan juga dari Venom Indonesia ya. Venom Indonesia. Oke. Sampai jumpa. Jangan lupa klik subscribe. Oke, bye-bye. Bye-bye.